Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Mirnawati, mahasiswi semester 2, program studi D3 Optometri Stikes Hakli Semarang. Kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk membahas transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Oke, kita masuk ke arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan itu penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan pangan. Nah, selain arti pentingnya tadi, di sini juga ada fakta tentang negara-negara dunia ketiga. Migrasi ke kota-kota sangat besar, stagnasi atau kemacetan ekonomi di daerah-daerah pedesaan, 2 miliar lebih orang bekerja keras dalam bidang pertanian yang kurang lebih memberikan hasil 3,3 miliar. Akibatnya yang tercipta oleh stagnasi serta mundurnya kehidupan ekonomi yang terjadi di pedesaan di antara lain adalah kemiskinan yang terus meluas, ketimbangan distribusi pendapatan yang semakin parah, laju pertumbuhan penduduk semakin cepat. Selain itu, jenis pertanian di dunia ini dibedakan dari beberapa jenisnya ya. Untuk yang pertama, itu ada pertanian industri dan substansi. Pertanian industri dan pertanian substansi sendiri adalah dua jenis pertanian utama. Kemudian ada juga pertanian substansi intensif, yaitu dua jenis pertanian yang umum di dunia, terutama di wilayah tropis lembab. Dan yang kedua ada pertanian intensif dan ekstensif. Pertanian intensif itu sendiri adalah pertanian yang memaksimalkan hasil panen dengan menggunakan sumber daya seperti pupuk, pestisida, dan teknologi. Lalu untuk pertanian ekstensif adalah pertanian yang menggunakan lebih banyak ruang dan kepadatan tanaman yang lebih rendah. Oke, mulai kesini mulai ada sedikit gambaran ya tentang materi yang lagi kita bahas nih. Untuk selanjutnya ada juga beberapa karakteristik umum pertanian terspesialisasi. Pertanian yang terspesialisasi ini memiliki karakteristik umum seperti halnya 1. Menggunakan varietas umum unggul yang dapat menghasilkan produktivitas dan kualitas tinggi. 2. Memanfaatkan alat mesin pertanian. 3. Mengelola sistem pertanian secara berkelanjutan. 4. Mengurangi kerusakan lingkungan. 5. Mempertahankan produktivitas pertanian. 6. Meningkatkan produktivitas pertanian. 7. Meningkatkan pendapatan petani. 8. Meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan tentunya. Oke, yang selanjutnya ini juga gak kalah penting sama yang kita udah bahas di depan ya, yaitu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Strategi itu hal yang sangat penting dalam kita melakukan sesuatu hal ya, apalagi strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Yuk kita langsung simak aja. Yang pertama itu peningkatan produksi pertanian nih. Yang kedua ada pengembangan kesejahteraan petani. Yang ketiga ada disertifikasi pangan lokal. Yang keempat ada penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Yang kelima ada pengembangan pertanian modern. Ini udah harus banget, seperti kayak membajak sawah kita harus udah pakai traktor ya, nggak pakai ternak lagi. Kemudian selanjutnya ada peningkatan kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi itu harus kita tingkatkan lagi. Ada juga peningkatan pola tanam dan intensitas tanam, pengamanan produksi, dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Dan ada juga strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian nih, yaitu dengan meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, dan modernisasi pertanian. Strategi meningkatkan produktivitas pertanian meliputi meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas cara kita bercocok tanam, mengimplementasikan budidaya pertanian yang baik,
pangan paksa panen yang baik, meningkatkan kerjasama dengan investor, dan masih banyak lainnya. Selain strategi nih, ada juga syarat pokok pembangunan pertanian di pedesaan. Apa aja sih syarat pokoknya? Untuk yang pertama harus tersedia lahan ya. Sebelum kita melakukan pembangunan pasti harus ada lahannya dulu. Kemudian tersedia bahan dan alat produksi, itu udah pasti. Tersedia pasar, tersedia perangsang produksi bagi petani, tersedia sarana pengangkutan yang murah dan efisien tentunya, tersedia kelembagaan petani yang nantinya akan membimbing, membina para petani, kemudian tersedia komoditas petani, dan tersedia teknik budidaya serta teknologi pertanian ya. Selanjutnya ada juga kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian negara pastinya. Sektor pertanian memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian negara, diantaranya menyumbang PDB, sektor pertanian menyumbang terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2023, sektor pertanian menyumbang 12,53%. Wah, lumayan besar ya. Kemudian menyediakan bahan pangan. Sektor pertanian menyediakan bahan pangan pokok dan komoditas pertanian, menyediakan bahan baku industri, menyediakan lapangan kerja. Karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk ya, khususnya seperti di Indonesia nih. Selain itu juga menghasilkan devisa negara. Wow, kontribusinya memang sangat besar ya untuk negara. Oke, itu dia materi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya Pradipta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.